Jangan salah ya Kak Teh, untuk tentunya ulah sampai milih meong di Jero Karung. Warga masyarakat di Desa Carita, Kecamatan Carita, ini di Pilkada serentak nanti pilih nomor urut 2 warna hijau Bapak Muad Mustami. Oke. Pak, orang ke biografi lah sakedeung Pak ya. Iya. Kaitan dengan beberapa pengalaman Bapak ketika di segala bidang lah. Kita mulai dari pendidikan heula. Kumaha tah pendidikan Bapak bisa diceritakan sejak awal? Sebenarnya pendidikan saya itu sama aja, tidak ubahnya dengan anak-anak pada masa itu. Oke. Artinya kita bermain ke kali, ke lembah dan lain sebagainya. Lantas itu pun sekolah kita di luar desa kita. Nah, di luar desa itu kita sekolah namanya Sekolah Sindang Laut. Nah, Sekolah Sindang Laut itu ketika itu karena desanya satu gitu, belum dipecah antara Sukajadi dengan Desa Carita itu. Itulah Sindang Laut. Lantas yang lebih lucunya SD Sindang Laut. Laju SMP apa MTS? Nah, sekolahnya itu langsung di MTS saya tuh. MTS Labuan di dekat Masjid Agung itu. Waktu itu MTS itu masih swasta. Nah, saya angkatan pertama negerinya itu. Nah, setelah kelas 3 itu mau ujian itu pindah ke Karabohong. Yang sekarang sekolahnya ya udah bagus lah. Udah bagus, udah kece ya. Ya. Kemudian ke Aliyah apa SMA? Nah, saya SMA-nya itu Kalia Serang. Betul. Itu MAN 1 Serang. Lulus tahun 87. 87. Kemudian kembali sekolah lagi ke perguruan tinggi. Masuk perguruan tinggi yaitu ke IAIN Lampung. Sebenarnya tidak minat amat masuk ke sana itu. Karena saya itu mau masuk jurusan filsafat. Sementara jurusan filsafat itu cuman di sekitar kita itu cuman satu-satunya yaitu di IAIN Syarif Hidayatullah. Kalau itu cuman kita tidak cocok dengan suhunya. Panas karena ya? Jakarta panas. Benar. Nah, di Bandung itu pada waktu itu tidak ada di IAIN Bandung. Maka saya masuk ke IAIN Raden Intan Lampung. Disitulah nimba ilmu gitu kan, melanjutkan sesuai dengan keinginan. Itu ngutak-ngatik buku karena orang filsafat itu terkenalnya orang pengangguran, ngayal, nyoret-nyoret nyoret dan lain sebagainya. Ketika ditanya sama kawan mau jadi apa sih jurusan filsafat itu, katanya masuk jurusan filsafat. Saya jawabannya apa? Mau panjang apa mau lebar, mau pendek? Gitu kan, karena kata mereka ada yang nanya katanya yang pendek aja. Kalau pendek kata saya berarti kuliah ini mencari kesesuaian. Baik, dan lulus dengan mendapatkan predikat? Ya cukup lah. Itu. Baik, banyak menimba ilmu dari segala bidang, termasuk juga pengalaman ini sudah kemana saja nih Pak? Menjajaki beberapa wilayah daratan Indonesia. Ya sebenarnya tidak terlalu banyak kita itu, karena kita ini kan lebih cenderung berbicara ke masyarakat kecil gitu ya. Kalau pengalaman ya paling bawa-bawa mahasiswa ya ke Bali, ke Pangandaran, Bandung, Jogja dan lain sebagainya. Terutama Ngaluyah Pak. Masih Jawa juga itu. Maksudnya masih Jawa ya Ngaluyah, soalnya mah Labuan Menes. Nah, itu. Oke, dan usut punya usut ya Kak Teh ya. Bapak Muad ini adalah pernah mengajar di universitas dan pernah menjadi dosen apa jadi rektor Pak? Jadi dosen. Ya, masuk gerbongnya. Nah, jadi dosen ini pernah kangi ataupun apa yang melatar belakangi Bapak Muad ingin maju di kontestasi pilkada serentak? Kalau kita yang latar belakangan ini itu banyak sekali yang membelakangan. Apa saja? Terutama artinya mungkin ini ada turunan apa gitu. Biraku. Karena turunan dari Ibu Haji. Kakek itu adalah kepala
kepala desa. Oh, sang kakek. Dan itu punya nama besar juga di masyarakat. Kalau yang ini mah ibunda ya? Iya, kalau Ibunda. ibunda. Ibu Hajah Siti Urang Kadu Jogja. Kalau sang kakek namanya Lurah Toha. Waktu Bapak dulu Lurah kan Toha. panggilannya Lurah Toha. Itu di desa Sindang Laut. Oke. Jadi bahwa Carita itu potensinya besar. Apalagi dikaitkan dengan basis wisata. Kebetulan juga Carita itu dilintasi jalan nasional. Itu bukan jalan kabupaten, jalan nasional. Ya, siapa yang tidak tahu Carita? Betul. Semuanya tahu. Nah, itu dari faktor pariwisata. Apa dari faktor artinya aktivitas kehidupan perekonomian. Betul. Dari latar belakang spiritual, keagamaan, Carita punya nama juga. Betul. Yaitu dengan Ki Husein. Bahkan itu sebelum Indonesia jadi, Ki Husein itu udah terkenal. Dia udah kuliahnya di luar negeri gitu kan. Bahkan akhirnya dia mengembangkan keislaman di Carita sampai ke desa Jiput itu, sampai ke kecamatan Jiput itu melalui Janaka. Dan itu bisa napatilasi oleh kita gitu, bisa dilihat gitu. Buktinya masjid Carita itu dengan masjid Janaka sama. Padahal berapa kilo itu jauhnya. Nah, kalau mau dijadikan pariwisata sangat pas Wisata religi ya. Wisata religi, terus bisa dikatakan 2 RT itu menempati tanah bengkok, tanah desa. Nah, itu mereka keluhannya bagaimana itu harus punya dimiliki oleh masyarakat. Persoalan kenapa itu menjadikan persoalan? Karena kalau itu dibiarkan begitu saja, itu ada pengaruh terhadap mereka, yaitu terutama 2. Maka ketenangan mereka itu tidak ada, jiwanya. Maka kita harus berusaha membebaskan lahan itu. Kayak tangguh beradab. Boleh disampaikan Pak di komentar Carita tangguh ini apa? Tangguh ini kaitannya dengan visi, dengan materi. Jadi orientasinya itu kepada perekonomian, ketahanan pangan. Bagaimana masyarakat Carita itu punya daya tahan, terutama dari segi pangan. Pangan itu bukan berarti harus nanam padi, tetapi mereka bisa menghasilkan modal kehidupan itu secara mudah gitu. Jadi pangan gitu. Jadi itu orientasinya kepada kemampuan perekonomian. Itu saya lihat di Carita itu ada 3 besar yang harus kita kembangkan. 1 nelayan, pertanian, dan perdagangan. 3 itu harus dikembangkan. Kalau itu udah bisa berjalan secara baik dan tertata, insya Allah pangannya itu ada ketangguhan. Baik. Jadi kalau udah tangguh kan kuat, jadi bisa tercukupi ya. Tercukupi keluarga itu. Nah, selanjutnya beradab itu kita jangan sampai ketika mencari perekonomian itu lupa gitu, mana yang halal, mana yang batil, itu mana yang hak. Kita harus dipilih. Itulah beradab. Artinya beradab itu kaitannya dengan spiritual, dengan hubungannya dengan Sang Holik, Pencipta. Karena rezeki kita itu kan tidak ada lain terkecuali dari Dia kan gitu, dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Carita itu basisnya basis nelayan. Dia tidak pernah nanam ikan, tidak seperti petani tinggal ngambil-ngambil saja. Maka tidak ada jalan lain terkecuali ibadahnya yang khusyuk kan begitu. Di laut pun harus beribadah, sholat dan lain sebagainya gitu. Maka rezeki akan mudah kan gitu. Karena sesuai dengan maunya Allah, bukan dengan maunya kita. Nah, kita ini manusia sering ego gitu, selalu maunya dengan kita.
ngukur logika kita gitu. Oke, Nah, baik. padahal itu tidak mungkin tercapai kalau menurut logika kita aja. Betul. Udah selalu bersyukur ya. Iya. Jadi ketika kemajuan dan kemakmuran sudah tertata rapih oleh Bapak Muad, ulah poho beradab, bersyukur kaitannya dengan spiritual. Nek salah baik keur benerna ge salah baik gitu kan. Yang namanya pemimpin itu sebenarnya harus siap dibully. Jangankan artinya salahnya, benarnya pun itu akan selalu disalahkan. Ada yang menyalahkan. Jadi tidak tergantung kitanya. Siap enggak menerima bulian dari masyarakat. Kalau kita siap dan dia itu ikhlas dengan bulian masyarakat, ya artinya dia selamat. Gitu. Betul. Tapi saya mengharapkan, menginginkan bahwa pencalonan itu tidak lebih mulia, tidak lebih utama, tidak lebih penting dibanding kerukunan. Maka saya mengharapkan jangan sampai dengan pencalonan ini meretakkan kerukunan gitu antara keluarga, khususnya dengan keluarga, dan begitu juga kepada tetangga. Jangan sampai kita beda pilih lantas kita gontok-gontokan. Saya inginnya beda pilih itu, yang penting mereka melontarkan rasionya, ilmiahnya gitu. Artinya masuk akalnya. Kenapa kamu milih ini? Karena ini. Atau kenapa kamu milih si Anu? Karena dia mungkin punya gagasan yang sama dengan saya gitu. Itu. Jadi kita tidak pernah beda. Bahkan saya punya guyonan gitu dengan tim sukses yang dekat juga dengan warna lain. Bahkan kata saya, yuk saya pakai warna kamu, ininya bajunya, kaosnya kamu pakai warna hijau. Tidak jalan ke Carita. Ini demokrasi yang cerdas ya. Gitu. Jalan ke Carita pasti orang pada aneh gitu. Nanti dipanggil, kata saya, Anda ini oleh calon kepala desanya, kata saya. Tidak celaka itu. Iya. Baik. Pemilih yang cerdas, pemilih yang berkualitas, pilih Muad Bustami nomor urut 2 warna hijau. Bapak Muad, terima kasih sudah bisa berkenan meluangkan waktu bisa live Kaca Cades. Ulah bosen ke Radio Krakatau untuk sharing public news, apalagi untuk bisa mendongkrak popularitas Bapak Muad di Carita. Semoga Pak ya, sehat selalu, jaga ringkas, dan mudah-mudahan kita doakan Bapak Muad Bustami di Pilkada serentak nanti nomor 2 warna hijau unggul menjadi kepala desa. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan karena tadi satu untuk dengar Jumbanten, demikian edisi Cacades di episode kedua malam.